Hari ini hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Kebetulan pada minggu ini Lung Po ada berkunjung ke Wat Tham Klong Pen. Sampai hari ini pun beliau masih berada di sini. Baru besok terakhir beliau akan berangkat ke Chiang Mai setelah selesai makan di Wat Tham Klong Pen ini. Maka jarang-jarang beliau itu punya waktu luang di tengah banyaknya kesibukan. Namun di saat beliau ada, tentunya dapat memberikan kehangatan bagi para biku, anak cucu beliau yang tinggal di sini, serta para umat juga yang berada di sekitar wilayah ini, jadi dapat datang untuk berkesempatan berdana makanan, berdana pada saat beliau pindah patah, dan melakukan berbagai kebajikan lain sebagainya. Termasuk yang utama tentunya adalah mendengarkan wejangan dari beliau secara langsung. Karena inilah hal yang mana sebenarnya jarang sekali atau langka sekali untuk ditemui. Untuk dapat ajaran merupakan apa yang sulit. Sang Buddha sendiri pun sudah mengatakan sejak beliau masih berada di dunia ini, bahwa sungguh sulit untuk menemukan ajaran kebenaran. Inilah yang mana hal yang sulit, tetapi ketika terkondisi tampak terkesan seakan mudah untuk didapat. Tetapi di saat mudah, lantas jangan juga lengah. Karena kalau lengah, nanti juga akan melewatkan kesempatan yang langka tersebut. Jadi terkadang ketika beliau memberikan wejangan, seluruh murid-murid beliau itu memperhatikan dengan penuh perhatian, dengan seksama, menghargai apa yang diberikan itu sebagai sesuatu yang kiranya dapat untuk dijadikan manfaat guna membawa diri dalam menjalani hidup ke depannya. Di Sangkameta Arama mungkin tidak akan lama lagi akan ada kabar yang bisa dibilang merupakan kesempatan berharga, karena bagi sebagian mungkin yang pernah datang ke Wihara Sangkameta Arama mungkin tahu kalau ukuran wihara tidaklah begitu luas, cukup sempit, boleh dibilang demikian. Jadi ada kesempatan di mana memungkinkan untuk dapat melakukan perluasan tanah ke bagian belakang. Jadi mungkin tidak akan lama lagi akan ada pengumuman untuk membuka kesempatan kepada saudara-saudari sedama sekalian, para Buddha Mamaka sekalian, yang berkeinginan untuk turut serta mengambil bagian dalam kesempatan berbuat baik pada kesempatan kali ini, di mana Lung Po Intawai sendiri pun selaku pimpinan biku yang menerima persembahan wihara tersebut telah memberikan izin kepada pihak yayasan untuk membuka kesempatan bagi para Buddha Mamaka seluruhnya, siapapun yang memiliki keyakinan, siapapun yang memiliki kemampuan untuk turut serta berkecimpung, memberikan uluran tangan, memberikan bantuan, baik banyak maupun sedikit, ya tergantung keyakinan serta kemampuan masing-masing.
Jika keyakinan tidak ada, memiliki kemampuan sebesar apapun juga tidaklah diharapkan. Nah, jika memiliki keyakinan tapi tidak memiliki kemampuan, juga tidaklah semestinya melakukan itu. Namun di sini yang dicari itu adalah yang memiliki keyakinan juga memiliki kemampuan. Kiranya tidak akan menderita, mengeluarkan senilai ini, tidak akan membuat hidup sengsara, tidak akan membuat tidak bisa makan di esok hari. Nah, kalau seperti itu, ya lakukanlah, silakan untuk tukarkan harta dunia dengan harta yang akan menjadi harta surgawi atau harta karma baik yang akan dibawa ke alam-alam kehidupan berikutnya. Nah, karena harta dunia dikumpulkan sebanyak apapun, pada akhirnya juga akan tertinggal di dunia ini. Nah, tetapi kalau ditukarkan dengan harta tersebut, harta yang berupa kebajikan tersebut, nah, itu akan lebih kekal. Jadi bisa untuk mengantarkan diri kita setelah kehidupan ini berakhir untuk ke alam-alam kehidupan yang lebih baik. Kalau Luang Por bilang siapa berdana 1 meter, ya ibaratnya sama seperti punya tempat lah untuk duduk. Kalau berdana 2 meter ya bisa ajak teman duduk berdua, bisa sambil ngobrol, bisa sambil duduk santai-santai. Dan 3 meter juga bisa lebih luas lagi, bisa tiduran, bisa berbaring dan lain sebagainya. Makin luas juga makin punya berbagai hal yang dapat dilakukan di tempat itu. Ini ibarat kata untuk siapa yang berkeyakinan memberikan dana tanah bukan untuk menjadi milik siapa-siapa, bukan untuk menjadi milik yayasan, bukan untuk menjadi milik biku sangga kelompok ini kelompok itu, tapi untuk menjadi milik dari Buddha Sasana. Sementara yayasan serta para biku sangga yang bertanggung jawab itu hanya menjalankan tugas untuk mengelolanya, tapi milik mutlak itu adalah milik dari Buddha Sasana kita. Jadi namanya wihara itu seperti itu. Karena kita ada jarang-jarang menemukan kesempatan untuk berbuat baik dalam hal yang bentuknya sosial. Jadi di saat ada kesempatan seperti ini, kalau bisa dimanfaatkan, akan sangat baik sekali. Sang Buddha sendiri pun pernah mengatakan bahwa jikalau ingin menjadi seorang Raja Cakrawati, Raja Cakrawati itu Raja dunia, seluruh dunia itu daerah kekuasaannya mencapai ke seluruh penjuru. Itu salah satunya adalah dengan mendanakan tanah untuk wihara. Bisa dibayangkan pada zaman Sang Buddha dulu seperti apa hartawan Anathapindika itu melakukan usaha untuk mempersembahkan wihara Jetavana Arama untuk dipersembahkan kepada Buddha Sasana ini. Beliau sampai harus memohon kepada Pangeran Jeta yang pada saat itu sebagai putra mahkota dari Raja Pasenadi di wilayah Savatthi. Jadi Pangeran Jeta ini memberikan persyaratan, jikalau hartawan Anathapindika ini bermaksud untuk membeli tanahnya, membeli hutannya itu untuk dijadikan sebagai wihara di dalam Buddha Sasana, maka persyaratan adalah nama dari wihara tersebut haruslah menggunakan namanya. Makanya Jetavana itu, Jetavana itu dari nama Pangeran Jeta, pemilik dari hutan tersebut, pemilik tanahnya. Nah, jadi disetujui oleh Anathapindika. Dan kemudian persyaratan berikutnya, seluas apa tanah yang akan dapat diakuisisi, nah, itu haruslah pakai kepingan uang untuk menutupi seluruh
luas tanah itu. Jadi sebanyak apa kepingan uang itu dapat menutupi seluas permukaan tanah, maka sebanyak itulah yang dapat diakuisisi luas tanahnya. Nah, Pangeran kita mengajukan persyaratan yang demikian. Jadi hartawan Anathapindika pun sepakat. Lalu dengan hampir seluruh mungkin hartanya, koin-koin emasnya dipakai, mungkin kalau sekarang mungkin harus pakai mobil pick up mungkin untuk menutupi permukaan tanah di hutan Jeta itu. Nah, sampai akhirnya jadi wihara Jetawana Arama. Jika dibilang sebesar apa pahala kebajikan dari hartawan Anathapindika, Sang Buddha sendiri pun menjunjung atau memuji hartawan Anathapindika ini sebagai seorang upasaka, seorang yang memiliki dukungan dalam hal berdana besar di dalam Buddha Sasana ini. Ini hartawan Anathapindika sebagai upasakanya. Kalau upasikanya itu nona wisaka. Nah, kalau wisaka itu bagian upasikanya dalam hal sponsor, pendukung dari Buddha Sasana ini. Ini zaman Sang Buddha pun ada demikian. Barangkali di zaman ini juga bisa diambil contoh. Kalau ada juga akan sangat baik dalam membantu kelangsungan dari Buddha Sasana ini. Walaupun bisa dibilang yang terpenting itu kan di dalam Buddha Sasana adalah bagaimana caranya praktek melatih diri, melatih batin untuk mencapai pemutusan dari penderitaan. Sang Buddha pun mencapai kemenangan sempurna saat belum punya wihara. Beliau pun tinggal di bawah pohon. Lalu apa artinya wihara? Jadi tanpa wihara pun pencapaian sebagai seorang arahat seharusnya dapat diperoleh, dapat dicapai. Namun ini jika menilik dari pandangan secara paramata, ya memang benar adanya demikian. Tetapi ada juga perlunya. Makanya kenapa Sang Buddha setelah mencapai pandangan sempurna menerima berbagai tempat untuk dijadikan sebagai wihara, sebagai arama pada zaman itu, ya karena melihat ada manfaatnya juga untuk perkembangan Buddha Sasana. Karena semakin banyak para bhikkhu, samanera yang dihabiskan di dalam Buddha Sasana tentunya membutuhkan tempat untuk tinggal, tempat untuk bernaung, karena merupakan salah satu dari 4 kebutuhan pokok dalam kehidupan ini, yang di antara tempat tinggal itu. Nah, makanya disinilah pentingnya adanya wihara itu, baik luas maupun sempit. Tentunya tergantung sebagaimana kecukupannya, sebagaimana kelayakannya. Siapa yang tinggal, berapa orang yang tinggal, perlahan-lahan, serta berapa lama wihara itu berdiri. Kalau seandainya lingkungan tersebut memiliki kemajuan di dalam hal pengembangan sila samadhi panya, cepat atau lambat juga akan terus berkembang dan maju. Kemakmuran di sekitar juga semakin meningkat, serta wihara pun secara otomatis ikut terangkat pula dan harus berkembang juga menjadi lebih luas karena untuk menerima berbagai macam jenis orang dari berbagai penjuru yang datang, entah dari luar negeri, entah dari mana. Ini lihat saja demikian salah satunya. Makanya sama seperti wihara kita Sangkameta Arama ini, sekalipun terhitung sebagai wihara yang masih dibilang sempit saat ini, tapi sudah banyak para biku-biku terkemuka, biku-biku yang di Thailand itu
memiliki nama besar, pernah datang, bahkan pernah singgah dan menginap di wihara ini. Jadi ini satu kebanggaan juga, dan apabila dapat memperluas wilayah tentunya akan sangat baik sekali untuk kedepannya. Untuk malam hari ini mungkin cukup letih juga, berbagai kesibukan sepanjang hari. Kadang merasa waktu perharinya itu terasa kurang. Jadi kadang kalau pikir, terkadang merasa waktu terlalu banyak di saat tidak ada kegiatan. Tapi di saat banyak kegiatan, merasa bahwa waktu itu begitu kurang. Tapi sebenarnya waktu itu sama saja. Dalam seharinya juga sama saja. 24 jam juga. Tidak lebih cepat, juga tidak lebih lambat. Hanya saja di sini dari bagaimana kita melewatinya, sehingga dapat merasakan bahwa terkadang waktu hari ini berlangsung begitu cepat. Terkadang waktu hari ini berlangsung begitu lama sekali, dan seakan begitu panjang sekali. Nah, jadi seperti inilah dari pandangan, dari pandangan bagaimana melewatinya. Makanya penting ketika kita mengetahui akan betapa berharganya waktu itu, jadi memanfaatkannya sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat serta berguna, terutama untuk diri sendiri, dan selanjutnya untuk orang-orang di sekitar serta yang lainnya. Semakin luas dampak yang diberikan sebagai manfaat juga akan semakin menjadikan nilai besar tersendiri dalam melewati waktu itu. Jadi seperti itulah waktu tidak disia-siakan. Dan berbicara waktu, kalau boleh dibilang waktu yang kita lalui di dunia ini sebenarnya sungguhlah begitu panjang, sampai pada kehidupan ini. Entah berapa ribu tahun, berapa ratusan ribu tahun, bahkan tidak dapat dihitung jumlahnya. Hingga sampai saat ini masih terus berkutat dengan penderitaan. Masih belum tahu bagaimana jalan untuk mengakhiri penderitaan. Masih terus menerus berada di dalam lingkaran tumimba lahir, lahir tua sakit mati, lahir tua sakit mati, terus menerus tanpa pernah ada ujungnya. Seperti yang Sang Buddha katakan, ya, wata sangsara yang begitu panjang ini. Kalau misalnya lihat, Sang Buddha memberikan perumpamaan bagi orang yang telah kelelahan, jarak 1 yojana. 1 yojana itu sekitar 6 atau 16 km. Jarak 1 yojana, itu yang boleh katakan, itu terasa begitu panjang sekali, tampak begitu panjang sekali bagi orang yang kelelahan. Tapi bagi orang yang tidak kelelahan tentunya jarak segitu ya tidaklah seberapa. Lalu bagi orang yang tidak bisa tidur, 1 malam itu terasa begitu panjang sekali. Kadang kalau misalnya siapa mungkin pernah sulit untuk tidur dan mengalami insomnia, atau karena minum kopi jadi tidak bisa tidur, kita akan merasakan betapa menderitanya malam itu. Seakan malam itu terasa lama sekali berlalu. Nah, Sang Buddha umpamakan itu, bagi orang yang tidak bisa tidur, 1 malam itu terasa begitu panjang sekali. Namun wata sangsara ini, panjang lamanya waktu dari para makhluk hidup selama mengitari lingkaran tumimba lahir dalam wata sangsara ini, itu jauh lebih panjang lagi daripada itu. Ini umpama yang Sang Buddha katakan untuk menggambarkan atau mengilustrasikan kira-kira seberapa lama sebenarnya kita itu telah berkutat di dalam alam kehidupan ini, dari satu alam ke alam berikutnya, dari
alam rendah, alam yang mana, berbagai macam alam kehidupan pernah dilalui, terus menerus mengalami lahir dan mati demikian. Makanya lihat demikian, mungkin tentunya sudah waktunya untuk sedikit teringat bahwa sebenarnya hidup ini itu untuk apa, dan tidak akan merasa jenuh dengan kehidupan yang seakan hanya di sini-sini saja, tidak ada kemajuan, apalagi sampai seakan hingga usia tua pun, hingga puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tapi belum menemukan jawaban bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini untuk apa, apa yang dicari, apa yang sebenarnya arti sesungguhnya kehidupan ini. Nah, jika sampai pada titik demikian juga masih belum tahu, tentunya mungkin akan sangat disayangkan sekali waktu itu selama kehidupan terbuang sia-sia. Makanya penting bagi para Buddha Mamaka sekalian yang telah dapat mengenal Dhamma, telah dapat menemukan ajaran Buddha Sasana ini yang mengarahkan pada akhir penderitaan, yang mengajarkan bagaimana caranya menjalani hidup agar sesuai dengan Dhamma, agar berbahagia di dalam melewati setiap momen yang dialami. Nah, ini akan merupakan suatu keuntungan tersendiri dan perlu untuk dijaga dan dikembangkan sebaik mungkin. Ada juga satu teori yang mengatakan atau merumuskan bahwa sebenarnya rumus kebahagiaan ini sederhana sekali. Nah, jadi rumus kebahagiaan di dalam teori ini menyebutkan bahwa asalkan kita itu dapat membedakan antara mana yang dapat untuk dikendalikan dan mana yang berada di luar kendali dari diri kita, maka saat itu kita akan bahagia. Dan semoga juga kita memiliki kebijaksanaan untuk mampu membedakan kedua hal ini. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui antara mana yang sebenarnya ada di dalam kendali kita dan mana yang berada di luar kendali kita, itulah merupakan cara terbaik untuk membuat diri kita itu merasa bahagia. Terkadang selama ini yang membuat diri kita menderita itu karena kita tidak mengerti akan hal ini. Kita tidak mengetahui mana sebenarnya yang dapat kita kendalikan, seperti misalnya tubuh jasmani ini. Kita selalu berpikir bahwa tubuh jasmani ini dapat untuk dikontrol sepenuhnya, tapi pada kenyataannya bukan demikian. Tubuh jasmani ini tidak akan mendengarkan instruksi dari diri kita agar dia tidak lelah, agar dia tidak merasa pegal, agar dia tidak merasa sakit, agar dia tidak mengalami penyakit. Itu tidaklah mungkin. Nah, di sini jadi ketika mengetahui antara mana atau apa yang dapat berada di dalam kendali kita dan apa yang tidak berada di dalam kendali kita, itu sudah merupakan cara untuk dapat berbahagia. Jadi satu-satunya hal yang ada di dalam kendali kita di dunia ini itu adalah pikiran. Hanya satu, itu saja, pikiran. Makanya dari awal Sang Buddha sudah ajarkan manopu bangkama dhamma, mano seta, mano maya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu diciptakan oleh pikiran. Jadi pikiran inilah yang
sesungguhnya dapat untuk kita kendalikan, walaupun secara mutlaknya tidak juga sampai sepenuhnya, tapi lebih dibandingkan hal-hal yang ada di luar lainnya. Tubuh jasmani sendiri pun berada di luar, kita hanya dapat menjaganya, tapi tidak dapat menentukan akan jadi seperti apa secara penuhnya. Jadi untuk hari ini mungkin ini yang dapat disampaikan untuk dijadikan sebagai pembelajaran agar lebih berbahagia lagi di dalam menjalani hidup, setidaknya dapat mengenali apa-apa saja yang sesungguhnya dapat membuat kita itu menjadi merasa bahagia, dan apa-apa saja yang dapat membuat kita itu menjadi menderita. Dan ketika mengalami perasaan demikian, itu juga harus tahu akarnya dari mana. Yang mana sesungguhnya akarnya dari sana, akarnya dari kemelekatan itu, kemelekatan dari ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya dapat kita kendalikan dan apa yang sebenarnya tidak dapat kita kendalikan. Nah, kita menginginkan sesuatu, ingin berjalan seperti ini, tapi pada akhirnya juga tidaklah seperti demikian. Namun bukan berarti juga lantas kita menjadi seolah tidak memiliki pemikiran apa-apa, tidak memiliki rencana apa-apa, tidak bertindak apa-apa. Seperti ini juga salah juga. Makanya Sang Buddha ajarkan jalan tengah. Ketika sesuatu bergerak, sebagaimana yang semestinya, yang berada di luar dari apa yang dipikirkan, juga harus dapat untuk menerimanya dengan lapang. Ketika sesuatu berjalan sebagaimana yang diharapkan, juga dapat menerimanya dengan cara yang tidak terlalu berlebihan. Karena seperti apapun, tercapainya kebahagiaan juga tidak akan lama, akan bertemu lagi atau berjibaku lagi dengan berbagai hal-hal yang membuat kecewa lainnya. Nah, jadi di sini ajaran bijaksananya dari agama Buddha itu, agama Buddha mengajarkan untuk jadi seorang yang bijaksana, menyadari akan ketidaktahuan, menyadari akan kemelekatan, sehingga bisa untuk melepaskan. Melepasnya seperti apa? Seperti demikian. Tidak menjadi terlalu bersuka hati, juga tidak menjadi terlalu bersusah hati. Berada di tengah-tengah secara netral, cukup tahu, memahami, lalu melepaskan, menyadari, memahaminya, melepaskannya lagi. Segala sesuatunya demikianlah adanya. Apa yang timbul juga akan bertahan dan kemudian lenyap. Apa yang muncul, apa yang lahir juga akan tumbuh, melapuk, kemudian juga akan musnah. Dan demikianlah adanya berbagai hal yang tercipta di dunia ini. Kesemuanya merupakan bentuk sangkara yang berupa ketidakkekalan. Sebagai sangkara anicca, sebagai sangkara anicchati, segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak kekal adanya. Maka kita harus awas mengenali itu semua dan terus menyadari bahwa apapun yang ada saat ini, apapun yang dimiliki saat ini, bukanlah milik sepenuhnya. Suatu hari nanti akan ada saatnya untuk berpisah dengannya, untuk berakhir. Jadi sebelum itu semua terjadi, yang terbaik adalah berusaha, mengusahakan sebisa mungkin, seoptimal mungkin yang dapat dilakukan, hingga sampai pada akhirnya di mana semuanya tidak lagi dapat dikendalikan. Maka saat itu pun tidak lagi mengalami penyesalan, karena sudah melakukan yang terbaik, jauh lebih baik daripada hanya sekedar menempatkan posisi dalam autopilot, hidup layaknya otomatis, hidup seperti robot tanpa
perasaan, itu juga bukanlah hal yang baik. Yang untuk hari ini kita sebagai manusia yang lebih bijaksana lagi dalam satu tahap. Nah, dan semoga kemajuan, segala kesuksesan terus mengiringi langkah kita ke depannya. Semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua dan semakin terus maju dan berkembang di dalam Dhamma.